Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Liza Kamalia Suryanata yang merupakan Head of Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia. Tapi sebelum kita membahas bagaimana prospek perdagangan hari ini, kemudian juga target sampai dengan akhir tahun, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh beberapa perbankan big cap, diantaranya BBRI direkomendasikan spekulatif buy atau very spekulatif buy, kemudian juga dari supportnya 4.500 hingga 5.150, BBCA buy on break di 8.350 hingga 9.400, Astra International buy on weakness di 5.550 dan 6.200, dan terakhir ada Akra di 13.10, supportnya dan resistennya ada di 1.580, juga direkomendasikan buy on break. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu, PBRI, tapi lebih ke arah sangat spekulatif buy ini. Pertimbangannya seperti apa, Ibu Liza, terutama dari sisi teknikal untuk BBRI yang hari ini tampaknya kembali tertekan? Iya, BBRI kan ini lagi dalam posisi kritis di area support ya. Jadi dengan closing 4820 hari ini sangat diharapkan untuk besok bisa segera rebound. Jalannya masih cukup berliku sampai lewat 4910. Baru agak tenang untuk kembali bisa melanjutkan uptrendnya. Soalnya penguatan IHSG ini kalau nggak tanpa sektor finance kayaknya kurang afdol ya. Ya. Kemudian lanjut aja langsung ke BBCA. Nah, selama BBCA belum bisa tembus ke atas 8750, kayaknya penguatan market secara keseluruhan juga kurang optimal gitu. Belum bisa balik ke 7000 lagi. Demikian juga BCA-nya diharapkan bisa ke 9300 sampai 9400 lagi kan? Ya. Selanjutnya Ibu? Apa aja tadi? Sorry, Akra ya. Astra International terlebih dahulu. Oke. ASI. Nah, ASI ini mungkin bisa jadi harapan untuk besok ya. Karena posisi sekarang ini memang cenderung spekulatif buy, tapi dari sisi indikator RSI ada positif divergence, artinya terlihat buying momentumnya mulai picking up. Mudah-mudahan Astra bertahan di sekitar area support 5.600 sampai 5.550, tapi kita untuk amannya average up di atas 5.700 aja. Sampai 5.800 area average up. Target dekat itu di sekitar 5.950 sampai 6.000 dulu, or maybe sekitar 6.100. Oke, artinya kemudian level 6.000-an akan tembus tidak Bu sampai dengan akhir tahun? Hopefully itu yang jadi batas level psikologis berhasil diatasi. Kalau bisa tembus ke atas 6.100 akan lebih leluasa lagi swing uptrendnya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Akra, lebih ke arah buy on break ini. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini. Penutupan di 1420 ini kebetulan persis di area resistennya yang menentukan. Kalau besok 1420-nya bisa ditembusin, maka terbuka peluang menuju yang dekat dulu, targetnya 1455 sampai 1465, kemudian next balik ke level previous high dia sekitar 1560 sampai 1580. Jaga aja supportnya supaya mudah-mudahan Akra tidak closing lagi di bawah 1380, maka itu naiknya jadi batal. Baik, dalam 1 tahun terakhir mulai dari perdagangan Januari tampaknya lebih cenderung mengalami penguatan untuk Akra, sempat menyentuh level terendahnya di 600-an, posisi sekarang ada di 1420 begitu, level tertinggi sebelumnya ada di 1500-an. Bagaimana Anda melihat range harga dari posisi saat ini dari level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya? Oke, basically untuk jangka panjang, major trendnya Akra nih bagus uptrendnya ya. Jadi memang dari segi model bisnisnya itu dia nggak terpengaruh oleh volatilitas harga minyak. Jadi mereka kan mainnya berdasarkan volume dan juga markup atau komisi ya. Nah, kalau di posisi tinggi sekarang ini sekitar
13.30 sampai 15.50 emang kelihatannya dia lagi bikin pattern topping ya. Nah, ini yang kita jaga supaya level support 13.30 itu nggak ketembus ke bawah, maka ini bisa dalam jatuhnya buat Akra ya. But so far saya sih masih melihat potensi naik ke atas masih ada. Tapi ya itu tadi, kita untuk amannya kita belinya kalau sudah lewat di atas 14.20 dan average upper tahap sampai 14.65 gitu ya. Ya mudah-mudahan at least bisa balik lagi ke level all time high, level previous high di sekitar 15.50-an. Baik, untuk besok jangka pendek cenderung kemana untuk Akra, Ibu Liza? Melihat indikator sepertinya lebih ke atas ya, cuman belinya bertahap aja strategi belinya. Baik, ada 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap, BBRI, BBCA, kemudian tadi dari Aneka Industri ada Astra International, dan terakhir ada Akra, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa yang masuk. Saya perbankan Big Cap ini, dan kebetulan juga Anda rekomendasikan. Menanyakan BBRI, Bu, tapi sudah ambil posisi di 4850 ini. Analisis Anda untuk BBRI dan tadi juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Oke, BBRI tolong perhatiin ya, supportnya kita agak waspada di level 4810, 4.800 ini kalau jebol maka akan menuju ke support berikut di sekitar 4730, 4740. Nah, ini even lebih bahaya lagi kalau misalkan 4730-nya ketembus ke bawah, artinya mungkin BRI-nya harus cari support berikut di sekitar 4.500-an. Bapak atau Ibu harus kurangi posisi. Baik, ambil posisi di 4850 hari ini melemah di 1,03% di 4820. Tidak direkomendasikan averaging down, Ibu Liza, untuk posisi BBRI? Saat ini belum. Karena situasinya agak seperti di ujung tanduk gitu ya. Jadi mendingan batasi pembelian dulu. Oke, di hold saja terlebih dahulu. Level support berapa yang mungkin bisa diperhatikan ini ketika ingin melakukan averaging down nantinya dengan posisi nyangkut di level atas? Sekitar 4750. Tapi kalau 4750-nya tembus ke bawah, mendingan kurangin posisi. Baik, jawaban untuk Anda pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk BBRI nyangkut di 4850 hari ini mengalami koreksi di atas 1%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Bu Liza, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham teknologi ada Goto. Untuk Goto bisa buy di harga berapa support dan resisten yang baru ingin masuk. Hari ini Goto mengalami penguatan, Ibu Liza, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan ini dengan posisi teknikal di penutupan hari ini. Rekomendasinya seperti apa? Kalau ingin masuk, level ideal entry-nya di berapa? Actually Goto hari ini lumayan oke. Jadi artinya dia sudah berhasil lewat resisten pertama MA10. Ini boleh untuk spekulatif buy, kemudian target terdekat ada di angka 99 sampai 100 ya. Nah, lewat dari situ ke 108, kemudian ini isi gap-gap yang terjadi. Kalau pakai Fibonacci sebentar, berarti retracement yang paling umum biasanya ke 50%, which is ada di 155. Oke, tunggu dulu, bertahap. Sesuai Fibonacci adalah targetnya 115, 135, kemudian 155. Artinya ini masih direkomendasikan Ibu Liza untuk Goto? Iya, masih lumayan, walaupun volumenya sebenarnya kurang besar ya untuk sebuah penembusan. Semoga bisa building volume lagi lebih, tapi untuk jangka pendek kayaknya target ke 100 ini cukup normal. Nah, di 100 itu level psikologis, apakah bisa tembus atau enggak, kita assess lagi kemudian. Baik, selanjutnya ada Bapak Andre di BSD Tangerang ini menanyakan saham dari pertambangan batubara Adaro. Ibu Liza sudah ambil posisi di 3787. Dalam sepekan terakhir, Adaro sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Ya, Adaro dari tren.
Dari tren midterm jangka penengah ini ada row sekitar 3.700 sebenarnya ada support Bapak. Jadi mudah-mudahan dia bertahan di situ, tapi jalan naik ke atas nih averaging up-nya lumayan tebal. Lumayan banyak harganya dari 3790 sampai 3860. Nah, kemudian juga ada gap ya. Gap di 3.900 mungkin bisa jadi target sekalian diisi gitu. Nah, 3.900 sampai 4.000 aku rasa itu bisa dijadikan target jangka pendek kalau support 3.700 bertahan. Baik, penutupan hari ini di 3.750 ditutup flat dan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 3.700. Nah, melihat dari pergerakan intraday-nya sudah mepet tadi di level support di 3.700, Ibu Liza, kecenderungannya ini persentase lebih besarnya ke arah mana, Bu? Lebih ke arah up atau justru balik ke bawah 3.700-an, Ibu Liza? Oke, I hope ini bisa segera naik karena saya juga berharap pada posisi call-nya ya. Posisi harga call masih lumayan kuat di sekitar 400. Juga mungkin diperlukan hitter di saat cuaca dingin yang lagi ekstrim ya nih ya. Hopefully Adaro bisa rebound. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu Liza menanyakan saham Telkom, potensinya di sisa waktu perdagangan di 2022 ini? Oke. Telkom ini agak tricky, jadi ya kenaikan hari ini, posisi kenaikan kemarin tidak bertahan lama ya. Dan ini lebih kepada technical rebound aja. Jadi kalau misalkan Telkom itu ke 3.900 sampai 4.000, saya sih lebih suggest untuk sell on strength. Dan posisi penutupan hari ini malah balik lagi ke bawah support MA10 dan 20-nya, artinya kita terancam harus lepas lagi Telkomnya karena dari tren jangka pendek ini masih konsisten downtrend ya. Jadi penguatan beberapa minggu ini cuma sekedar kayak konsolidasi atau intermezzo aja. Support Telkom yang harus diperhatikan berikut ada di sekitar angka 3660 atau 3610 sampai 3570. Nah, lebih dalam lagi dari 3570 itu beresiko buat Telkom, jadi sebaiknya kurangi posisi. Langkah untuk ke 4.000 cukup berat, Ibu Liza, dengan beberapa hari perdagangan terakhir. Ya, kalau posisi sekarang jadi agak berat, malah more likely dia balik ke area support 3660. Baik, selain dari Telkom, juga ditanyakan untuk ITMG, Ibu Liza, sampai dengan kuartal pertama di 2023 mendatang. Oh wow, oke, berarti ini agak long term ya. Nah, kalau pakai tarikan garis jangka menengah, nah, ITMG, kalau besok nih tidak tembus ke bawah 39.600, masih berpotensi Mas David untuk dia kembali menguat ke 41 ribuan atau 42 ribuan ya. Nah itu di 42 ribu itu penentuan apakah dia bisa balik ke sekitar level previous high 45 ribu sampai 46 ribu lagi. Untuk jangka menengah, kalau kita pakai weekly chart ini tren naiknya sudah agak mengkhawatirkan, actually sudah di bawah support MA20 dan 50-nya. Jadi untuk menyelamatkan posisi atau tren naik ini, ITMG harus bisa manjat lagi ke 41.300 segera. Baik, ITMG dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga rekomendasinya. Ibu Liza, sehat selalu Ibu. Thank you Mas David, sehat selalu. Terima kasih. Ada Ibu Liza Kamalia Suryanata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan akhirnya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.